Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik, kembali jumpa lagi dengan saya. Tapi saya nggak kelihatan ya di kamera ya, karena ini ada 3 orang ibu-ibu yang semuanya nih muridnya Pak Puji lagi, yang mau saya ajak ngobrol-ngobrol seru terkait pengalaman holistik. Bersama saya, Coach Aya Holistic Mindset Coach. Yuk, para sahabat holistik, kita kenalan dulu ya sama teman-teman dengan teman-teman yang saya bawa giring nih. Mereka nih sebenarnya datang lagi nih ke Purwokerto nih. Tapi kita dengerin nih ceritanya ya. Jadi ada Ibu Sri Yulianti dari Tegal. Kemudian ada Ibu Heni Purwati dari Cisarua Bogor. Dan ini ada satu lagi Bu Injri. Pakai J ya, jangan salah. Biasanya orang taunya Indri. Enggak, ini Injri pakai J gitu ya. Dari Depok. Oke, apa kabar nih ibu-ibu semuanya? Bagus. Mau kasih salam sapa dulu ke sahabat holistik? Oke, silakan. Assalamualaikum teman-teman terapis. Assalamualaikum sahabat holistik semua. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Wah, ini ke terapis, ini kepada sahabat. Itu temennya banyak banget, temen semuanya. Kelihatan banget deh kayak gitu ya, masing-masing nih punya satu ciri khas. Oke, baik. Ini saya mau tanya dulu nih ya. Ini kan ceritanya nih kan para ibu-ibu ini nih sebelum masuk holistik sebenarnya masing-masing boleh dong dikenalin ke para sahabat holistik. Apa sih sebenarnya sehari-hari yang dikerjakan selain sekarang akhirnya belajar holistik? Boleh, mau siapa aja yang duluan silakan. Siapa? Bu Injri. Oh, iya. Mangga Bu Injri. Saya Bu Injri, asal dari Depok. Villa Permata Santi. Asik. Dekat Kubah Mas itu ya yang saya tahu kan. Iya. Dekat Kubah Mas. Biasanya Kubah Mas banyak yang tahu ya. Banyak yang tahu, tapi jangan salah. Kalau mau ke sana bukan ke Kubah Mas, ke Villa Permata Santinya. Itu ya. Oke. Saya sebelum ini ya kegiatan sehari-hari ya. Sebagai tukang keripik. Oh, tukang keripik. Aduh. Oke. Udah gitu doang. Udah. Keripiknya apa aja nih harusnya dikasih tahu. Merek dagang boleh disebut merek dagang? Oh, boleh. Merek dagang ala saya. Oh, ala saya. Di Google ada kok, ala saya. Oh. Udah bisa kedetek. Oke, kita mau ngobrol sama tukang keripik dengan merek dagang ala saya ya sahabat holistik. Oke, terima kasih Bu Injri. Gimana nih Bu Heni nih, silakan. Saya Heni dari Cisarua. Nah, rumah Cisarua saya, ya. Cisarua bukan di Taman Safari. Ya, bukan. Oke. Saya nggak dikandangin. Oh, nggak dikandangin. Saya baru mau nanya kandang berapa gitu ya, kandang nomor berapa ya, gitu Taman tadinya. Safari itu dilepas. Oh, dilepas. Oh ya. Ya, kalau berarti yang hati-hati dikandangin ya. yang di Ragunan. Oh gitu, yang ada kandangnya di Ragunan. Oke, Gitu, silakan Bu Heni. Ya. Saya ibu rumah tangga aja. Oh gitu, iya. sekarang. Kok pakai aja sih Bu? Ya kan baru jadi ibu rumah tangganya. Oh, jadi tadinya? nyubi. Tadinya adalah kesibukan dulu ya di dunia makanan. Gitu, ya tetap ibu-ibu mah gak jauh dari makanan. Gak jauh dari makanan. Tapi berarti nggak jomplang-jomplang amat ya dari Ya. dunia makanan ke ibu rumah tangga ya. Tetap juga di dapur gitu ya. Dapur-dapur juga ya. Oke, makasih Bu Heni. Ya Bu Yuli. Dipanggilnya Bu Yuli ya? Benar Bu Yuli. Nah, Assalamualaikum semua. Saya Ibu Sri Yulianti dari Tegal, Kabupaten Tegal ya, bukan Kota Tegal. Oh iya, ada 2 ternyata ya. Kegiatan sehari-hari ya ibu rumah tangga saja. Oke, sebelumnya selain ibu rumah tangga dulunya? Kalau dulunya Kok kayak Bu Heni ibu rumah tangga nyubi gitu. benar ibu rumah tangga nyubi. Oh iya kan berarti kan ibu rumah tangga. berarti sebelumnya bukan ibu rumah tangga ya? Iya. Sebelumnya bapak rumah tangga. Oh, bapak rumah tangga. Waduh, bisa kalau ini katanya dulu Bu Heni pernah ngasih istilah tuh katanya diselosah kasih tulang loh, hati-hati loh. Iya, jangan sampai tulang rusuk jadi tulang punggung gitu loh maksudnya. Tapi pernah juga sih ngalamin itu. Waduh, ini kalau saya gali pengalamannya tambah rame lagi nih. Iya, oke, gimana Bu? Sebelumnya apa tuh? Kalau sebelumnya ya sama kayak Bu Heni dari dapur-dapur juga. Ya punya usaha inilah warung makan. Oh, khas Tegal. Nah, cuma ada di Tegal itu. Waduh, saya waktu ke Tegal kemarin belum kenal sih sama Bu Yuli, jadi nggak mampir ya ke sana ya. Dan sekarang kan udah gak jualan. Oh, udah nggak jualan? Oh ya, udah 2 tahun ya berarti ya. Saya baru mampirnya tahun kemarin kan ya gitu. Oke, makasih nih ibu-ibu gini. Boleh dong diceritain apa sih asal muasal tuh sampai kenal holistik gitu loh. Kalau kemarin-kemarin tuh saya ngewawancara ibu-ibu tuh ada yang katanya sebenarnya udah ngeker-ngeker Pak Puji dari Google dari tahun berapa gitu, tapi kadarullah baru bisa belajar di tahun sekian gitu. Boleh dong cerita? Oke, boleh. Silakan Bu Yuli. Sebelum
kenal holistik dari tahun 2018 Desember ya. Itu pertama kali kenal dengan ilmu terapi. Oke, ilmu terapinya apa tuh? Itu enggak. Waktu itu karena memang tertariknya begini. Dari keluarga saya nih ya. Dari buyut, mbah itu rata-rata kena stroke. Oh. Nah, kebetulan ada yang menawarkan ya terapi biomekanik lah ya yang TIT itu Ya, oh ya, yang namanya tit gitu ya. Oke. Itu kan menjanjikan untuk bisa menerapi. Ya, akhirnya saya belajar itu. Ya. Dari situ mulai belajar ke ilmu-ilmu yang lain karena ternyata juga banyak yang nggak rilis. Nah, terus dari teman ada yang menyemangati. Udah deh Mbak, ikut pelatihan holistik. Soalnya kalau holistik itu ilmu yang dari akar, bukan ilmu cabang. Boleh disebutin nggak nama temennya? Oh boleh. Oh iya, jangan disebutin ya, tit gitu ya gitu. Temen holistik juga berarti? Teman holistik, Oke, dari iya. siapa tuh Bu? Dia yang biasa rempong, Mas Dedi. Oh, Dedi Mardiansa, terapis yang keliling dunia. Salah, keliling Indonesia. Oke, ya. Terus. Dari beliau kan ya selalu menyemangati kan, karena selama ini saya banyak belajar ilmu biomekanik itu dari berbagai macam cabang lah, ilmu cabang ya. Iya. Dia selalu rewel. Udah deh Mbak, stop. Mbak sudah terlalu banyak belajar ilmu cabang. Sekarang Mbak harus belajar ilmu akar pohon. Dia Mbak jadi nambah pengalaman dan nanti Mbak juga sadar kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan karena ketidaktahuan Mbak. Nah dari situ akhirnya saya belajar ke Pak Puji. Oh, tadi kan saya dengar Bu Yuli kan bilang katanya udah belajar banyak ilmu cabang. Berapa banyak sih cabang-cabang yang dipelajari? Banyak juga sih. Kalau dalam holistik bukan cabang kali Bu, ranting kali ya. Ranting ya. Karena kalau cabang mah cuma dikit ya, ranting yang banyak. Berapa banyak sih Bu rantingnya? Sebutin nama. Boleh, nggak masalah kan, belajar ranting kan nggak masalah banyak. Pertama belajar ilmu PAZ. PAZ, oke. Habis itu belajar ilmu TSI, terapi senam. 2, oke. Habis itu belajar perpatri. Oh, 3. Pernah cedera juga. Oh Akhirnya iya. belajar perpatri. Habis berpatri akhirnya belajar resista juga, reposisi tulang. Reposisi tulang. Dari situ belajar lagi RFS. Oh beneran banyak ternyata, udah sampai 5 ya. Udah sampai 5 ya, banyak kan ternyata ya. Itu belum semua. Oh, ada lagi nih. Belajar RFS. Cukup nggak jari saya nih? Lintah, oke. Terus terakhir 6. belajar akupunktur sama Mr. Tum. 7. Udah? Oh ternyata cukup jari saya 7. Oke. Oke, terus kenapa sih Bu Yuli sampai akhirnya memutuskan untuk belajar holistik setelah 7? Bener kayak kucing beranak 7 kali. Kalau kucing beranak pindah 7 kali kan ya, ini 7 macam ranting dan pada akhirnya apa yang membuat Bu Yuli memutuskan untuk belajar holistik? Sebetulnya awal masuk itu pun ya karena dicerewetin terus ya sama si Mister itu. Mister Rempong. Karena selalu dicerewetin. Karena di sini ada kelas Barlima Cakep. Sebetulnya kan untuk yang lingkungan sini ya. Purbalingga. Terus ya pokoknya yang lingkungan sini lah. Si beliau itu kan udah Mbak ini ada kelas bulanan. Jadi Mbak tinggal ke sana. Berangkat nanti belajar tiap bulan, bayarnya nyicil. Ya ini modul 1 itu. Iya. Tapi kan ya sudah, kenapa nggak dicoba? Akhirnya ya sudah Bismillah, saya menghubungi Pak Joko. Akhirnya Pak, ini kan saya bukan wilayah Barlima Cakep nih. Boleh nggak kalau saya ikut gabung? Kata Pak Joko, boleh-boleh aja Bu, berangkat aja. Akhirnya ya sudah Bismillah, saya awalnya berangkat berdua. Sama temen juga. Di situ awal belajar kok iya ya, selama ini berarti aku banyak salah sama orang. Oh, jadi ada kesadaran tuh ya. Kok kenapa sih aku jadi tambah marah? Itu berarti saya yang salah. Karena saya tidak tahu ilmunya ya. Itu benar-benar mengampuni saya karena memang ketidaktahuan saya. Dari situ akhirnya yang awalnya cuma pengen nyoba-nyoba, jadi akhirnya ketagihan. Nyandu jadinya ya. Saya nggak tahu nih ada candu apa di sini di holistik ya. Jadi orang belajar jadi ketagihan nih gitu ya. Jadi makin apa ya? Kok merasa aku kok dolim banget ya sama mereka yang sudah pernah saya terapi dan nggak rilis. Ya. Seperti itu. Ya sudah akhirnya saya ngajak teman.
ngajak lagi bulan depannya tambah banyak, akhirnya alhamdulillah sekarang jadi berapa ya, 7 orang. Oh, itu rutin tiap bulan? Insya Allah. Dari bulan apa tuh? Tahun berapa dan 2000 tadi kan 2000? Tahun 2022. Oh, berarti 18 mulai, baru 22 ketemu holistik Iya. akhirnya. Nah, kalau bulannya lupa juga, tapi waktu itu sebelum Ramadan. 2022 sebelum Ramadan. Iya. Terus setelah berapa kali pertemuan tuh sampai akhirnya datang menyerahkan diri ke Lebah Emas ini untuk masuk ke kelas akselerasi gitu ya? Justru kelas akselerasi itu jadi dari tim Tegal. Tim Tegal kita belajar ke Solo. Oh gitu. Karena masih ikut yang ranting-ranting itu. ah. Di sana Pak Muji kebetulan juga ngajar di Arafah. Ya. Saya akhirnya ikut ke sana juga kan, rombongan dari Tegal Brebes lah, ikut ke sana. Terus akhirnya sowan ke rumah Pak Muji yang di Klaten. Dari situ mengajukan, Pak, gimana kalau ada nggak kelas yang nggak setiap bulan sampai 2 tahun? Mikirnya kan setiap bulan datang ke sini selama 2 tahun kan? Iya. Gimana? Akhirnya ya boleh aja ada kelas akselerasi modul 1-2, kumpulin aja minimal 10 orang, gitu kan? Ya bismillah lah, kita yang dari Tegal semangat untuk ngajakin teman-teman untuk bisa ikut yang kelas akselerasi itu. Oh gitu ceritanya, kelas akselerasi itu justru pengajuan dari ibu-ibu dan bapak-bapak di Tegal. Alhamdulillah, qadarullah juga akhirnya kesampaian. Oke. Apa Bu yang dirasakan setelah ikut kelas akselerasi? Setelah ikut kelas akselerasi, pulang-pulang sih kita kayak mabok ya Bu. Oh, mabok apa nih? Mabok ilmu. Luar biasa mabok ilmu ya gitu ya. Saya setiap hari full harus belajar ya. Yang mungkin kalau yang basicnya medis mungkin nggak terlalu pusing ya Bu. Kalau saya Ntar kita tanya nih, ini basicnya medis. Bentar, tenang, nanti saya tanya. Sabar. basicnya dari dapur ya Bu. Terus ngapalin organ, ngapalin penyebab penyakit. Aduh, sampai rumah teler. Kok nyatanya berat banget ya. Masih mending ikut yang bulanan. Tapi nyesel nggak ikut kelas akselerasi? Oh enggak ya, walaupun mabok ya. Tapi jadinya setiap bulan datang ke sini kita sudah agak paham. Oh, agak nyambung ya. Nggak banyak gitu ya. Gitu ya. Iya, jadi sudah mulai nyambung. Tapi yang awalnya setelah akselerasi yang bulanan pengen berhenti, akhirnya jadi enggak. Berarti abis kelas akselerasi yang bulanan kemarin tetap dilanjutin. Tetap dilanjut. Luar biasa, semangat belajarnya. Iya. Pak Budi sendiri bilang, ini kalau rombongan Tegal nggak datang ya sudah mau dibubarin kelasnya, karena yang dari lokal ini kan sedikit pesertanya. Solo ya? Yang sini. Oh di Purwokerto ada kelas bulanan Tegal. Oh yang suka ada online-nya itu ya? Oh ya. Yang Barling Masyarakat itu. Oh gitu. Sekali-kali mau gangguin mau ikutan datang Yang peserta wilayah kan cuma sedikit. Oh Jadi gitu. Pak kan waktu itu setelah Aksel itu sempat bilang begitu. Kalau yang rombongan dari Tegal nggak datang ya sudah kelasnya dibubarin aja. Akhirnya kami tim dari Tegal kalau misal 1-2 yang nggak datang, Bu, ayo Bu tetap berangkat, kasihan kalau dibubarin nanti kan jadi nggak berlanjut. Padahal kan sayang. Luar biasa. Ilmunya nggak murahan. Iya, langsung lagi sama master holistiknya. Iya, jarang-jarang itu. Sangat rugi banget kalau yang nggak mau datang. Oh, luar biasa. Oke, Bu Yuli, terima kasih tuh pengalaman kenalan holistiknya. Ini mudah-mudahan sahabat holistik juga ada yang tertarik ya. Jadi bisa lumayan nih gitu, tambah rame ya kelasnya ya gitu.